Pada pertemuan ini kita mau bahas laporan keuangan perusahaan jasa sebagai kelanjutan dari kertas kerja yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, setelah menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan, karena yang kita baca adalah perusahaan jasa, maka yang kita buat juga adalah laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan pada perusahaan jasa terdiri dari 3 laporan, yaitu 1. Laporan perhitungan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca. Kita akan bahas satu persatu, yaitu laporan perhitungan laba rugi. Nah, laporan perhitungan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan tentang perhitungan laba atau rugi yang diterima oleh suatu perusahaan dalam satu siklus akuntansi. Laporan ini membandingkan semua pendapatan yang diperoleh dan semua beban yang telah dikeluarkan dalam periode akuntansi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalau perusahaan itu memperoleh laba, maka laba itu diperoleh dari pendapatan dikurangi beban, dalam artian bahwa pendapatannya jelas lebih besar dari beban. Ya, pendapatannya lebih besar dari beban. Nah, ketika perusahaan mendapat kerugian atau rugi, maka ngitungnya beban dikurangi pendapatan, walaupun nanti formatnya tetap pendapatan di atas, tapi karena lebih besar dari beban, maka pada prinsipnya beban dikurangi pendapatan. Maka kalau perusahaan memperoleh kerugian, jelas itu pendapatannya lebih kecil dari beban, ya. Pendapatan lebih kecil dari beban. Itu tentang laporan laba rugi. Nanti secara pembukanya akan kita bahas. Ini kita teorinya dulu. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal. Setelah kita menyusun laporan perhitungan laba rugi, maka selanjutnya akan kita buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal akibat adanya keuntungan yang diperoleh ataupun kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dalam hal ini, pengambilan private atau pengambilan pribadi juga akan mempengaruhi modal, sehingga modal akhir kemungkinan akan lebih besar atau lebih sedikit dibandingkan modal pada awal tahun periode akuntansi, tergantung perusahaan memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Formatnya seperti ini, yaitu modal awal itu berapa, jadi di formatnya seperti ini, kemudian laba dikurangi price, ya. Jadi modal awal ini yang tertera di neraca pada kertas kerja, ya. Kemudian laba diperoleh dari perhitungan laba rugi tadi, nanti kita akan praktekkan. Kemudian jika ada price atau drawing, maka akan mengurangi laba. Nah, ketika laba dikurangi dengan price, itu namanya penambahan modal, ya. Penambahan modal. Nah, penambahan modal ini akan menambahkan modal awal. Jadi modal awal ditambah dengan penambahan modal, ketemu modal akhir. Jika perusahaan memperoleh keuntungan. Kalau perusahaan menderita kerugian, ya ini rugi. Kemudian price-nya ini tidak mengurang, tapi kalau rugi nanti price-nya menambah. Ya, karena sudah rugi diambil untuk peran pribadi, jelas akan nambah, dan di sini bukan penambahan modal, tetapi akan tertulis pengurangan modal. Nanti kita coba yang rugi. Dan modal akhir jelas modal awal dikurangi dengan pengurangan modal. Maka modal akhirnya ketika perusahaan menderita kerugian akan lebih kecil daripada modal awal. Ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah neraca atau balance sheet, adalah suatu statement atau laporan yang menjelaskan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan dan juga menjelaskan di sektor mana sumber ekonomi dan pendapatan tersebut diinvestasikan pada tanggal tertentu. Dengan demikian, neraca akan terdiri dari aktiva yang terdiri dari seluruh harta perusahaan dan pasiva yang terdiri dari hutang dan modal. Nah, bentuk laporannya atau bentuk laporan neraca ada dua bentuk, yaitu bentuk stafel atau bentuk laporan memanjang ke bawah, yang kedua bentuk skontro atau dua muka, yaitu sebelah menyebelah. Ya, ini tentang teori tentang laporan keuangan. Sekarang kita mau praktekkan bagaimana penyusunan laporan keuangan. Kita dasarnya adalah dari kertas kerja ini yang diambil dari perusahaan Kayu Manis, ya. Nah, kalau kita sudah menyusun kertas kerja, fokus kita ketika kita mau menyusun laporan perhitungan laba rugi adalah di kolom laba rugi kertas kerja, ya, kolom laba rugi kertas kerja. Kita nggak usah lihat yang lain-lain, maka ini saya kecilkan saja. Ini neracanya nanti untuk menyusun neraca. Tapi ketika kita menyusun laporan laba rugi, kita nggak melihat ini, ya. Yang kita ada di kolom laba rugi. Ini sudah saya blok, yaitu yang masuk ke kolom laba rugi jelas adalah pendapatan, ya, dan beban-beban. Ya, ini saya besarkan saja. Nah, ini nanti yang dasarnya kita untuk membuat laporan perhitungan laba rugi. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Kita tulis nama perusahaannya, laporannya ya laporan perhitungan laba rugi periodenya ini tahun 2009. Ini pendapatan travel dan pendapatan akuntan adalah dari kertas kerjanya. Pendapatan travel 23 juta dan pendapatan akuntan 17.900.000 rupiah. Saya ulangi, pendapatan travel 23.900.000 rupiah dan pendapatan akuntan 17.900.000 rupiah. Ini tinggal kita pindah saja, ya. Ya, dan ini kita jumlahkan. 23.900.000 rupiah tambah 17.900.000 rupiah, ya, ketemu 41 juta rupiah. Ini adalah jumlah pendapatan. Boleh ditulis di sini, ya, jumlah pendapatan atau pendapatan bersih. Dan beban-beban ini kita tinggal mindah aja yang dari kertas kerja, semua beban, ya. Ini saya buka aja karena sudah dimasukkan, ya. Sekarang kita fokus di beban. Ini ada beban gaji 7.300.000 rupiah, beban listrik 800.000 rupiah, beban iklan dan seterusnya. Ini kita pindah aja sampai ke beban bunga, ya. Kita pindahkan saja, mudah, ya, mudah sekali. Saya blok saja. Tadi semua beban saya pindahkan di sini, ya. Kemudian jumlahnya ini kita buat agak masuk karena nanti jumlahnya yang akan baru kita sejajarkan dengan yang di sini. Tinggal pindah aja, ya. Ini bisa diperbesar biar lebih jelas. Oke, kalau sudah semua maka ini kita jumlahkan, ya. Semua beban kita jumlahkan.
60.320. Ini lebih besar, jumlah bebannya lebih besar daripada jumlah pendapatan, maka perusahaan akan menderita kerugian karena bebannya lebih besar daripada pendapatan. Maka ini perusahaan memperoleh kerugian. Ya. Oke. Ini ruginya yaitu 18 juta. Ini sama, kerugian ini sama dengan yang di kertas kerja. Karena di kertas kerja ada pajak, PPh, ya. PPh mana PPh? Oh ya ini PPh. 1.500.000 kita tuliskan di sini di bawah sendiri ya PPh ya. Ya. Terus PPh-nya akan menambah beban kerugian. Selesai. Jadi perusahaan menderita kerugian sebesar 20.020.000 rupiah. Ini akan sama dengan yang di kertas kerja. Sekarang kita lihat yang di kertas kerja. Ya, kertas kerja juga menderita kerugian. Sama lapor karena dari sumber yang sama maka hasil akhirnya juga harus sama. Ini tentang laporan perhitungan laba rugi. Ya. Kalau misalnya ini lebih kecil, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Jadi misalnya di sini pendapatannya 41.800.000 rupiah. Ya. Kemudian bebannya hanya misalnya 30 juta misalnya saja. Ya. Ya. Maka ini akan ditambahkan. Dikurangkan, sorry. Ya, maka ini namanya laba bersih. Ya, ini kalau pendapatannya lebih besar dari jumlah beban. Ya. Bebannya hanya 30 juta, pendapatan 41 juta, maka perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 11.800.000 rupiah. Oke, ya paham ya. Oke, ini tentang bagaimana penyusunan laporan perhitungan laba rugi. Jadi formatnya seperti ini. Ini pendapatan ditulis minggir di buku kalian, kemudian untuk beban-beban agak masuk. Nanti jumlahnya baru disejajarkan dengan pendapatan ya, sehingga rapih. Baik, silakan disimak. Semoga bermanfaat untuk kalian.